kalam insya adalah kalam yang tidak mengandung informasi, dan karena tidak mengandung informasi maka kalam insya tidak bisa dikatakan benar atau bohong pada sifat itu. Cirinya apa? Pertama amar, dua nahi, tiga istifham, empat nida, sama ini. Yang amar tanda nomor 1 iqra, nomor 2-nya qul, tiganya fa'anzir, fakabir, fakobir, fahjur. Surat Al-Mudaththir disebut sebagai SK Rasul. Kalau ikra'nya SK Nabi. Nah, di sana ada apa? Yang ketiga an-aqimu, terus waqasim. Jadi semua amar udah pasti insya. Kedua nahi, contohnya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam. Jangan sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu jalan berbuat dosa. Ya, syahid kita, kaji kita latak. Yang kedua latak probu, pokoknya nahi. Yang ketiga wala taqul lahu ma'uf wala tanharhu. Lalu ciri insya ketiga istifham. Hal ataka hadisul rasyiyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan kiamat, maksudnya rasyiyah. Dua, amma yatasaalun. Tiga, alam tara kaifa. Ada alam, ada kaifa, istifham. Yang keempat ya, nida. Ya ayyuhalladzina amanu, nida. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia. Selesai. Terakhir taman nih. Cuma ada laita. Satu, laita $1.000.000. Seandainya punya $1.000.000. Dua, faja'al makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani. Ya laitaninya tuh mulai taman nih. Walaupun tuh nasihat. Tiga, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku jadi abu. Kata siapa? Kata ahli neraka. Ahli neraka ditunjukkan oleh Allah bahwa binatang juga dihisab. Dihisab, ada yang perlu dikisos. Pada datang dibangkitkan binatangnya. Terus pada ngadu kepada Allah, dulu saya ditanduk sama dia, tanduk lagi. Semuanya itu. Ini ayat ini ceritanya. Mereka habis ditegakkan kisah selesai, terus pada jadi tanah. Melihat kafir-kafir yang di dunia yang kafir, melihat saat itu dia di neraka, di
Di samping kalam insya tolabi dengan cirinya masing-masing, dijumpai pula ada kalam insya lain, yaitu kalam insya yang tidak mengandung tuntutan. Kalam insya yang tidak mengandung tuntutan ini disebut ghair tolabi. Apa cirinya? Pertama madah. Maka contohnya ada nikmat. Nikmat rajul Abu Bakr as-Siddiq, laki-laki hebat, baik adalah Abu Bakr as-Siddiq. Ini bukan khabar, walaupun tidak ada tanda-tanda insya, tapi ini pujian. Contoh dua ini, nikmatil mar'ah Khadijah al-Kubra, wanita hebat adalah Khadijah. Nomor tiga ada kata habbaza. Habbaza suhbatus sholihin, pertemanan yang baik adalah berteman kepada orang-orang soleh. Kalau diartikan namanya pujian, ya itu teman yang baik adalah teman yang soleh. Bukan ngasih tahu. Konteks bahasa Arab, oh ada habbaza, berarti ini pujian. Yang kedua zam, ada bisa. Bisa rajulu Abu Lahab, laki-laki buruk Abu Lahab. Dua, bi'satil mar'ah imra'atuhu, perempuan buruk adalah siapa? Istrinya. Istrinya Abu Lahab. Di dalam Al-Quran disebut hamma latal hatab. Hammalah tukang bawa apa? Atau kayu bakar. Itu namanya kinayah. Dulu ya, kalau satu maksudnya tukang ngomporin. Bisa lahab pada suhbatus sholihin, dan ada baik sedikit pun ya berteman kepada orang-orang soleh. Soleh lawannya soleh, maka jangan salah nyebut. Ta'ajub ya, kagum ya. Ma'alad hadza ta'am au al-ziz bihi, alangkah lezatnya makanan ini, atau al-ziz bihi sama alangkah juga al-ziz bihi. Ma'an fa'alul al-arabiyah, alangkah berguna bermanfaat bahasa Arab. Au anfi' biha, sama alangkah bermanfaat. Ma'aksara muhibbiha, alangkah banyak penggemarnya, cintanya. Baru yang keempat kosam, Al-Quranil Hakim. Nomor dua Tallahi. Nomor tiga Billahi. Ya, yang dikuna mereka bersumpah demi Allah. Nah, yang kelima taroji, cirinya adalah Allah sama asa. Kalau ada soal menganalisis kalam, ketemu Allah, kategorinya jadi insya yang terlatih. Siapun ukur ini dari terangkan itu hadal kita bi al-fairubiyah. Ini bukan kasih tahu. Saya beli ini 2000. Terus kita makasih. Gak bisa. Makasih orang tersinggung. Karena kalau bapak ibu ke bank ada kredit, transaksinya itu semuanya bukan tobat. Jadi masuk kategori siapun ya. Nah, kita masuk sekarang insya Allah. Saya coba bantu ya. Di kalah ada khobar, ada insya, ada tolabi, ada ghair tolabi.
konsep khobar, yaitu yang bisa dibilang benar, kalam yang bisa dibilang benar atau bohong pada penutur. Itu di sini ada anwa, di sini ada furuj, di sini ada warb atau ahrab tujuan. Ini ada ibtidai, tolak, ingkari. Itu cara menghafalnya. Ini ada kalian sini kalau mutaradid, kalau mungkir, kalau mungkir kalau. Ini ada asli, ada balaghi. Yang asli ada dua. Faidah khobar, lazimul faidah. Ini yang saya maksud tuntas. Nah, kita masuk insya. Insya-nya ini tolabi. Insya tolabi apa isinya? Amar. So dibahas satu-satu amar. Kalau amar selesai, nahi. Terus ifham. Tidak ada. Ini taman. Amar itu apa? Perintah. Dalam balaghah tidak semua perintah disebut amar. Coba ya. Amar adalah perintah, tapi dalam balaghah tidak semua perintah disebut amar. Umpamanya idza halaltum fastodu, apabila halaltum tahallul lagi haji, fastodu ini amar nih, PL-nya betulnya. Ini jangan bilang amar, keluar dari arti sebenarnya. Yang amar itu akimu as-shalah. Ini amar. Gimana membedakan makna? Maka ilmunya makna. Amar itu wajib. Kalau ini berburu mah nggak wajib. Begitu. Iya. Kulu wasrobu. Kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal ism. Ini bukan amar. Kalau amar namanya wajib. Ini boleh ya. Kalau boleh berburu, itu diantara yang akan dimaksud dituntaskan. Nah, pertama konsep, yang kedua bentuk, yang ketiga keluarnya amar. Secara harfiah, amar artinya perintah. Perintah adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan. Namun dalam ilmu balaghah, perintah tidak selalu diidentikan dengan amar. Perintah baru dapat dikatakan sebagai amar apabila diucapkan atau datang dari seseorang yang kedudukannya lebih tinggi kepada seseorang yang kedudukannya lebih rendah. Maka jika tuntutan melakukan suatu perbuatan itu datang bukan dari seseorang yang lebih tinggi kepada seseorang yang bukan lebih rendah, tidak disebut amar. Mana lebih tinggi dari Allah kepada hamba? Kepala kepada staf, bapak kepada anak, guru kepada murid, pimpinan kepada, itu amar itu.
itu dia namanya perintah. Tapi kalau dari bawah ke atas dan bilang perintah, emang kita dalam doa perintah Allah, menyuruh Allah, itu balap. Maka pada saatnya nanti ada amar yang keluar dari tuntutan kenyataan. Tema besar amar ada 3. Pertama, mafhum, konsep amar. Yang kedua, sial, bentuk, bukan kayak amar. Bil walidain ihsana itu ada amar. Nah, yang ketiga, khuruj. Apa khuruj? Keluar dari perintah, dari makna sebenarnya. Ada hakiki, ada balaghi. Balaghi ini kata lain dari sini, keluarnya amar dari tuntutan kenyataan, dari makna sebenarnya. Apa itu amar? Thalabul fi'li ala wajhil istiqlal, menuntut berbuat oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, bukan tinggi postur, tinggi kedudukan. Contoh, kulu wasrobu hani'a bima kuntum ta'malun, makan dan minum, dulunya wasrobu. Kedua, kepala direktur berkata kepada pegawai, mal, bekerja dengan sungguh-sungguh dan giat. 3, kalau mudaris dan kalau guru pada murid, ifal guru sakum terbaik, apalnya pelajaran di rumah. Perintah ada apa nanti? Bentuk amar. Bentuk amar pertama fi'il amar. Contoh, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Bentuk amar, yaitu fi'il amar yang kita kenal. Yang kedua, contoh, ya Yahya khudh, itu amar. Bentuknya apa? Fi'il amar. Contoh 3, wa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa'auha ilaihim an sabbihu. Fi'il amar. Bentuknya apa? Fi'il amar. Bentuk amar kedua, fi'il mudhari didahului lam amar. Apanya mudhari? Ya, tubuh masuk lam amar. Lihat tuh, lihat ini jazam, ini menjazamkan, jazam. Maka ini fi'il yang mudhari, tapi salah satu bentuk amar. Ya, namanya di sini ada fa di Al-Quran. Fal yaktub katibun. Nanti ada banyak contoh. Ulangi. Kalau nahu bilangnya fal mudhari. Tapi karena dalam amar, maka disebut amar. Bentuknya apa? Mudhari didahului lam amar. Iya. Ada, dia bakal contoh lagi Al-Quran. Fal yumlil. Tuh. Fal yumlil. Kalau boleh didahului amar, maka ini di bagian dari bentuk amar. Itulah yang dimaksud bentuk amar kedua, fi'il mudhari didahului lam amar. Ini dia contoh nomor summal yaqdu kafasahum. Yaqdu adalah amar. Hendaknya mereka menghilangkan kotoran
Ini dalil tahallul. Ya. Wal yufu itu ada lam dalam mudhari. Dalam mereka menempati nazar. Wal yatawafu, dalam mereka tawaf. Nomor 2 contohnya, liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Ini perintah ini, cuma bentuknya mudhari didahului amal. Hendaklah orang yang punya kelebihan menginfakkan sebagian dari kelebihan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq lagi mimma ataahu. Nah, ini contoh tadi. Nomor 3, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ini amar bentuk fi'il amr. Baru wal yaktub mudhari dari amr. Bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayaktuba kama 'allama Allah. Fal yaktub wal yumlil. Ini amr bentuknya mudhari didahului lam amr. Ya. Baris terakhir disebut lagi fal yumlil waliyuhu bil adli. Ayat terpanjang dalam surat terpanjang Al-Baqarah. Ternyata tentang apa? Utang dicatat. Bahasa kerennya nih ayat notaris gitu. Jauh sebelum dunia modern mengenal notaris, Islam sudah mengenal catat. Ini udah antisipasi sebab manusia sifatnya lupa. Selesai. Amr ada bentuknya. Pertama fi'il amr. Nah itu dibedakan amr sama bentuk amr. Kedua fi'il. Yang ketiga masdar. Masdar naib an fi'lil amr. Masdar naib ganti dari fi'il amr. Maksudnya mutlak. Mutlak itu masdar. Dulu waktu masih di Tidaiyah, jadi ketua kelas depan dia komandoin kiaman ke masdar. Ada terasa perintah atau tidak? Ada, maka pada berdiri masdar naib an fi'lil amri gitu. Naib an fi'lil amri. Paham naib? Makanya dia naib itu ganti. Wakil presiden itu namanya naib, naib rais. Nah ini dia ganti apa? Ganti fi'il amr. Makanya masdar naib an fi'il amr. Ini julusan itu tadinya ijlisu. Ijlisu duduk. Intinya nggak dipakai kepanjangan, tinggal julusan. Makanya disebut ganti fi'il amr. Dan ini bentuknya masdar karena maf'ul mutlaq. Jadi kiaman asalnya kiaman. Ya. Doaan asalnya udhu. Intinya nggak dipakai, maka ini disebut masdar karena memang bentuk masdar. Naib ganti dari fi'il amr. Kalau dari kita sederhana, nanti ada subhanallah, Sabbihu subhanallah. Ya,
Kalau itu disebut amar, yaitu masdar nahi. Di Al-Quran ada wabil walidaini ihsan. Ini dia contohnya nomor 1. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan. Ini amar ini. Cuma bentuknya masdar naib an fi'il amr. Karena masdar maka maknanya amr, karena bentuk amr maka wabil walidaini ihsana jangan dibilang khobar. Dia adalah insya atau labi. Apa cirinya amr? Apa bentuknya masdar? Itu maksudnya. Nomor 2 turun yang tadi dijelaskan. Qiyaman, salaman, urusan, doaan. Ya. Nah, yang berikutnya ini keempat. Ya, isim fi'il amr. Dari segi bentuk isim, tapi maknanya fi'il. Namanya isim fi'il. Kalimat ada berapa? Ini isim, ini fi'il, ini huruf. Ini yang disebut isim fi'il. Kita ketemu nih sekarang. Bentuknya isim, maknanya fi'il. Maka disebut isim fi'il. Isim fi'il ini ada 3. Isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, ini isim fi'il amr. Cara kita amr, jadi bentuknya nanti bentuk isim fi'il. Mana isim fi'il madhi? Di Al-Quran adalah hayhata hayhata. Ini bermakna ba'uda. Ba'uda simpelman jauh. Hayhata lima tu'adu. Terus isim fi'il mudhari. Contohnya Jangan dengar. Apa ibu lagi bisulan? Sakit atau sakit gigi? Kan merintih. Apa yang keluar? Walaupun nggak persis bisa jadi O. Nah itu maknanya antawajjah. Saya mengeluh. Nah kaji kita di sini amar. Contohnya so. Ini pandangan uskut. Itu anak berisik sekali. So ya walad. Uskut. Ini banyak. Habis sholat maulid apa? Amin. Ini isim fi'il artinya apa? Iya, istajib. Amin. Amin gitu. Jangan amin. Ini ya. Ini artinya jujur. Tapi kalau amin, aman. Amin, aman. Aminah. Apa aminah ahlul qura bayatan wa hum naimun. Amin. Nah baru kita lihat ini, itu gambaran ya. Isim fi'il amr. Mana contohnya? Amin, istajib, so, uskut. Bagi azan, hayya 'alas shalah, hayya, itu akbil. Sini, jadi hayya 'alas shalah, khabar apa insya?
insya. Insya-nya talabi atau talabi. Talabi. Apa tandanya? Amr. Apa bentuknya? Isim, fi'il, amr. Yang keempat, hayya. Artinya sama dengan hayya. Ha besar itu ayo mari. Biasanya digunakan untuk mengajak perang, ajak berantem, ajak pergi. Hayya bina. Ayo kita ke Tamsil. Hayya bina. Nah, yang kelima, alaika dunaka. Alaika bimana lazim. Insyaallah cocok. Alaika bil ikhlas fil amal. Artinya lazim, biasakan ikhlas. Dunaka bimana khus. Saya bilang dunaka lamsila fis sabura. Perhatikan tuh bagaimana ta'amal. Perhatikan contoh-contoh di papan tulis. Saya sudah bilang dunaka. Ini contoh. Kalau imam fit doa, Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Faqala ma'mumun amin. Nah, istajib. Muazzin berkata hayya 'alas shalah. Hai akil. Ya. Qala talib li asdiqaihi. Si siswa berkata pada teman-temannya, hayya bina ilal maktabah. Ayo kita ke perpustakaan. 4. Ayah berkata kepada anaknya, alaika bil ikhlas fil amal. Ai lazim. Wa alaika. Ya, 5. Kalau mudarris duna kalam silafus sepura. Perhatikanlah contoh-contoh di papan tulis. Selesai. Nomor adalah tolabul fi'li ala wajhil istiqlal, menuntut berbuat oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Prinsip itu. Kalau tidak dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, jangan katakan apa. Ini antara kita ada sejawat namanya. Ijlis, itu mau bukan apa. Uskot, itu namanya iltimas. Terus bentuknya. Untuk amar pertama fa'il amar, kedua fa'il mudhari, ketiga amar, yang ketiga masdar naib amar, yang keempat isim fi'il amar. Baru nih keluarnya amar dari makna yang sebenarnya menjadi makna lain karena struktur kalimat. Kalau ditarik ke usul fikih, al-amru lil wujub. Amr itu menunjukkan wajib. Amr perintah wajib. Indikator wajib itu ada sanksi. Seorang tuan bilang kepada budaknya, warungnya perintah. Nggak mau. Ada sanksi enggak? Ada. Itu dalil bahwa amr itu wajib. Di mana ada amr di Al-Quran ada sanksi. Nah itu wajib. Tapi kemudian dijumpai ada amr gak ada sanksi. Tuh itu yang keluar. Yang pertama apa? Doa. Kita berdoa bentuknya amr. Ini jangan katakan, jangan bayangkan kita nyuruh Allah. Malah memang kita juga merasakan perbedaan antara berdoa pakai fi'il amr dengan berdoa nggak pakai amr, yaitu dengan memanggil nama Ya Rahman. Tuh ada amr nggak? Ada minta nggak? Ada.
lebih halus. Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Ghafur, Ya Syakur, tuh, Ya Afu, Ya Raziq. Udah minta rezeki. Jauh justru kalau berdoa bukan buat diri. Ya Allah, saat aku berangkat menuju rumahmu, aku didoakan oleh sanak famili, keluarga, tetangga. Ada wali safar ya. Berikan mereka kesehatan itu, berikan mereka rezeki agar bisa memenuhi panggilan. Contohnya qala rabbighfirli, ini yang dimaksud, jangan bilang amar. Adkhilna rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahim. Yang kedua, rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahad. Dari aspek bentuk amar, tapi jangan katakan amar gitu bro. Ini doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Terus ibadikas salih. Selesai doa. Bukan nurut. Yang kedua ada amr, bukan nyuruh, tapi irsyad. Irsyad itu memberi saran, memberi petunjuk. Contohnya, da' min a'malis sirri ma la yasluhu laka fil alaniyah. Da', tinggalkanlah saran. Tinggalkan apa? Amalan yang diam-diam, yang tidak baik kalau dilakukan terang-terang. Ada orang kaya luar biasa, dia sedekah orang butuh di kampungnya, diam-diam gak ada yang tahu. Ada yang tahu. Saya kan juga jadi sumbangan dia buat beasiswa lagi belajar pesantren segala macam. Nah, kalau dia turutin saran bahwa diumumin, banyak maksadan ya tidak. Oleh karena itu disarankan biarin min amalis, itu saran, biarkan dia bersedekah dengan diam-diam, sebab kalau tidak menimbulkan maksadan. Dan memang real terjadi dulu di Jawa Timur, ada orang zakat fitrah diumumin, orang sekampung banyak yang meninggal. Nah, coba kalau diam-diam, itu namanya tidak disaran melapor. Yang kedua, lazimil khaira fi hilin wa murtahilin. Biasakanlah berbuat baik, baik di tempat maupun di perjalanan. Tahu maksudnya? Kalau lagi di tempat, maksudnya lagi nggak bepergian, dia memang baik. Tapi kalau menurut kacamata Islam, itu belum patokan bahwa dia orang baik. Kalau mau lebih yakin dia orang baik, lihat dalam perjalanan. Perjalanan menentukan. Perjalanan pergi haji, mau banyak dia. Segala sambal, pete. Di sana disimpan. Jadi keluar nih, dalam perjalanan.
Sebab memang begitu, ada seseorang di zaman sahabat membawa berita mengaku dari Nabi, jujur apa enggak, dites, tesnya dicari, ada yang udah pernah jalan safar sama dia, gimana? Tuh itu yang ditanya untuk membenarkan berita yang dia bawa. Itu yang jadi patokan. Yang ketiga, ada anak mau keluar rumah, pergi jauh atau dekat, terus ayahnya bilang, ista'iz billah ya bunayya, mohon perlindunganlah kepada Allah wahai anakku. Terasa syaratnya ya. Yang ketiga, iltimas. Ini dia. Iltimas adalah perintah kepada yang sejawat. Kita ini sejawat di kelas. Terus ada perintah, uktub, imsah as-sabura, iftahil bab. Itu sejawat. Nih, iltimas nih, iftahil bab. Cirinya kepada sesama sejawat. Kedua, ayo nih hadal kita pinjam buku dong, pinjemin saya buku dong. Intazirni syuwaya, tunggu sebentar, syuwaya. Intazirni syuwaya, iltimas. Yang berikutnya tamani. Nah ini dia. Kemarin belajar tamani. Anak-anak. Ini alat-alat tetapi bentuknya amar. Kan udah menonjol sekali amar keluar dari arti sebenarnya. Tamani. Mana contohnya? Ya lailu tul. Tuh kata doa ini pengantin baru. Wahai malam panjanglah. Bisa? Bisa. Ya subuh qif. Wahai subuh berhenti. Jangan subuh. Doa tembak. Nomor 2, faya mautu zur. Wahai mati datanglah. Ya zur kayak lapar, tapi gak mungkin mati disuruh datang. Dia pengen mati maksudnya. Innal hayata dzamimah, hidup ini hina. Wa ya nafsu jiddi, wahai nafsu jiddi, sungguh-sungguhlah. Tuh menghayal dia. Inna dahraki hazil, sungguhnya waktumu akan berakhir. Pakainya PL Amr. 3, ya rih baligh salami, wahai angin sampaikan salamku. Ila man qad hawit. Ya. Banyak contoh lain. Dia berkata kepada mata, wahai mata menangislah. Bisa? Nggak bisa. Ya. Wahai rumput bergoyanglah. Wahai nyur melampailah. Tapi lagi-lagi fokusnya amr. Berikutnya ada amr, tapi maknanya takhyir. Takhyir ini memilih. Ya, memilih. Ini dia surat Kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan ya Muhammad, kebenaran dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min. Tuh, amrnya yu'min. Bentuknya mudhari' dahulu. Berarti lam amr. Wa man syaa falyakfur. Siapa mau iman silahkan. Siapa mau kufur silahkan. Jadi iman itu pilihan. Ya, itu memilih. Pokoknya ini nih, contoh milih nomor 2. Iswahidan ausil akhokka wa innahu muqarifu zambin marratan wa mujadidu. Iswahidan, hiduplah sendiri atau hubungilah saudaramu. Sesungguhnya sekali waktu
dia berbuat dosa dan sekali waktu menjauhinya. Ada keluarga punya anak 3. Yang pertama udah agak besar, 2 masih kecil. Kalau bepergian, anak selalu diajak, rumah kosong. Karena udah gedean, udah nggak doyan jalan bareng keluarga, ya dah, udah punya acara sendiri. Orang tua khawatir, paksa juga. Udah dia bilang, tinggallah di rumah, gitu maksudnya sendiri. Atau sana sama keluarga nginep. Pilihan apa enggak? Pilihan. Bentuknya amr, itu namanya amr litakhir. Seperti halnya ayat Quran tadi, falyu'min, man syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Kita lagi belajar di kelas. Ada tamu, tok. Ada temu. Ada apa? Mau ketemu Pak Ijam. Tuh kan? Terus saya bilang, tunggulah atau pulang, nanti balik lagi. Jadi ada kesan pilih nggak? Pilih dia. Maka basic pilihannya mana enaknya, ditunggu apa pulang nanti balik lagi. Karena amat tergantung. Kalau dia rumahnya dekat, itu saya pulang. Pas keluar berapa saya balik lagi. Pilih. Tapi kata yang satu, pulang dulu ke Bekasi, kalau balik lagi. Dengan artinya apa? Makna pilihan pada amr model tadi itu jelas. Maka bisa jadi berbeda nanti karena sudut pandang. Taswiyah amr, tapi maknanya menyamakan. Islauha fasbiru, itu amr, aula tasbiru. Sabar atau tidak sabar sama aja. Orang di neraka, sabar atau enggak sabar, sama apa enggak? Sama, sabar apa enggak sabar kan? Ada warna sama, nah itu namanya taswiyah. Oke, taswiyah. Nah ini nih. Yang kedua, iskaliman au mutsyahidan. Hiduplah mulia atau mati syahid. Nih, pilihan apa sama? Mulia sama mati syahid. Hah? Sama apa pilihan? Dulu di zaman kemerdekaan, merdeka atau mati? Sama apa beda? Nah, kalau beda berarti pilihan. Tuh, maka feeling masing-masing, rasa bahasa pada yang melihat. Iskaliman au mutsyahidan. Ketika kita mau bilang sama, oh iya sama mulia. Kalau hidup mulia, kalau mati syahid. Ada sama di sisi Allah. Tapi kalau diajukan pertanyaan berbau pilihan, kamu pilih mati. Nah, kalau pertanyaannya pilih, oh iya pilih hidup mulia. Ketimbang mati syahid. Kayak begitu sasaran tembak balakmu. Terakhir, anzirhum amba'atum zirhum. Diperingatkan atau tidak. Artinya sama aja. Itu luar biasa dalam kondisi bangsa terakhir ini. Apa maknanya dalam kondisi sama aja? Dan ada manfaatnya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.